warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Salwa Nurul Awalia akan memaparkan materi mengenai teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget serta perkembangan moral dan perkembangan spiritual. Tanpa berlama-lama, mari kita ke pembahasan yang pertama, yaitu perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Jadi, kata kognitif berasal dari cognition yang artinya pengertian atau mengerti. Sedangkan kognitif dapat dimaknai sebagai sebuah proses yang terjadi secara internal dalam pusat susunan saraf manusia ketika ia sedang berpikir. Kognitif ini selalu berkaitan erat dengan kecerdasan. Jadi, dari pengertian mengenai kognitif itu dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perkembangan kognitif dapat dimaknai sebagai tingkat kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah, mengingat, serta mengambil keputusan. Teori kognitif memiliki 5 prinsip. Yang pertama adalah proses belajar lebih penting daripada hasil. Yang kedua, persepsi dan pemahaman. Yang ketiga, belajar bertahap. Keempat, pembelajaran itu harus aktif. Yang kelima, berpikir kompleks. Nah, selanjutnya kita memasuki tahap perkembangan kognitif. Tahap perkembangan kognitif itu ada 4. Yang pertama, tahap sensori motor. Tahap sensori motor ini dimulai dari anak berusia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, bayi mulai mampu mengembangkan akalnya untuk memahami dunia luar melalui indera sensorik dan kegiatan motoriknya. Adapun ciri-ciri yang bisa kita lihat dari anak yang sudah berada di fase ini, pertama, melihat dirinya sendiri sebagai makhluk yang berbeda. Kedua, mencari rangsangan melalui sinar lampu atau suara. Ketiga, suka memperhatikan sesuatu lebih lama. Jadi itu tadi ciri-ciri ketika anak sudah berada di fase ketika anak berada di fase sensori motorik. Yang kedua, tahap praoperasional. Nah, tahap praoperasional ini untuk anak yang berusia 2 sampai 7 tahun. Biasanya pada tahap ini anak belum bisa menggunakan logika. Jadi adapun ciri-cirinya, yang pertama, tidak mampu memusatkan perhatian pada objek-objek yang berbeda. Yang kedua, dapat menyusun benda-benda secara berderet tetapi tidak dapat menjelaskan perbedaan antara kedua benda tersebut. Jadi di sini anak sudah mulai bisa menyusun benda-benda secara berderet tetapi belum bisa belum bisa mengetahui apa perbedaan di antara benda-benda itu. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Pada tahap ini anak berusia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini anak mulai bisa berpikir secara rasional, artinya anak sudah mulai berpikir secara logis. Adapun ciri-cirinya, pertama, anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas. Kedua, anak sudah dapat berpikir dengan menggunakan model kemungkinan. Yang ketiga, memiliki kecakapan berpikir logis. Setelah operasional konkret, kita memasuki fase tahapan operasional formal. Biasanya anak yang berada di fase ini umur 12 tahun ke atas. Tahap ini menandakan seorang anak sudah bisa berpikir secara luas, menalar dan menganalisis sesuatu, serta memanipulasi ide di pikirannya dan tidak tergantung pada manipulasi konkret. Ciri-cirinya itu, pertama, level kecerdasan kognitifnya sudah bagus. Yang kedua, bekerja secara efektif dan sistematis. Mungkin pembahasan mengenai teori kognitif sampai di sini dulu. Kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu perkembangan moral serta perkembangan spiritual. Pembahasan yang selanjutnya adalah perkembangan moral dan perkembangan spiritual. Kita perlu mengetahui apa sih itu moral. Jadi, moral adalah sekumpulan prinsip, nilai, atau norma yang mengatur perilaku manusia di dalam masyarakat. Nah,
Ini mencakup konsep tentang benar atau salah, etika, dan bagaimana seseorang harusnya bertindak di dalam masyarakat. Sedangkan spiritual adalah aspek material kehidupan manusia. Ini mencakup bagaimana hubungan manusia dengan yang maha kuasa, bagaimana manusia itu mencari jati dirinya. Ini melibatkan keyakinan, praktik, dan pengalaman yang terkait dengan kehidupan rohani. Kedua konsep ini dapat saling terkait dalam kehidupan individu. Dengan moral seringkali mencerminkan nilai-nilai yang berasal dari keyakinan spiritual seseorang. Adapun perkembangan moral menurut Kohlberg, secara formal, teori Kohlberg disebut sebagai Cognitive Developmental Theory of Moralization yang berakar pada teori Piaget. Asumsi dasar teori Piaget adalah kognisi atau nalar dan afeksi atau perasaan yang berkembang secara paralel, dan keputusan moral merupakan proses perkembangan kognisi secara alami. Tampak jelas bahwa pengaruh Piaget amatlah kuat pada pemikiran Kohlberg. Belum lagi, pada masa itu kebanyakan ahli psikologi lain berasumsi bahwa pikiran moral adalah proses psikososial. Dalam mengembangkan teori moralnya, Kohlberg tidak memusatkan perhatian pada tingkah laku moral. Artinya, apa yang dilakukan oleh seorang individu tidaklah menjadi pusat pengamatannya. Kohlberg mengidentifikasi beberapa masalah filosofis dan mendasar yang mendasari studi perkembangan moral. Misalnya, mempertanyakan definisi konstruksi yang adil secara budaya pada suatu komunitas. Hal ini karena menurutnya, psikolog yang mempelajari moralitas atau perkembangan moral harus berurusan dengan masalah relativitas moral atau netralisasi nilai. Selanjutnya, tahap pengembangan moral. Pada tahap ini terdiri dari 3 tingkat, yang masing-masing tingkat terdapat 2 tahap, yaitu 1. Tahap prakonvensional. Tahap prakonvensional ini memiliki lagi 2 tahap, yaitu tahap orientasi pada kepatuhan dan hukuman. Yang kedua, tahap relativistik hedonis. 1. Tahap orientasi pada kepatuhan dan hukuman. Nah, pada tahap ini anak-anak melakukan sesuatu agar memperoleh hadiah. Jadi tahap ini anak-anak melakukan sesuatu semata-mata karena ingin mendapatkan rewards atau hadiah, atau mungkin tidak ingin mendapatkan hukuman. Jadi tahap selanjutnya adalah tahap relativistik hedonis. Anak tidak lagi secara mutlak tergantung pada aturan yang ada. Mereka mulai menyadari bahwa setiap kejadian bersifat relatif, dan anak lebih berorientasi pada prinsip kesenangan. Jadi pada tahap ini anak-anak sudah tidak lagi melakukan sesuatu hanya karena ingin mendapatkan reward seperti tahap pertama tadi, tetapi di sini anak-anak sudah mulai melakukan sesuatu karena kesenangan dari diri mereka. Jadi misalnya anak-anak yang tadinya ingin belajar tentang tata surya karena dipaksa oleh orang tuanya dan dijanjikan sebuah hadiah jika ia mau belajar. Tetapi di tahap yang kedua ini anak-anak belajar, misalnya anak-anak sudah ingin belajar tata surya karena mereka memang senang dengan benda-benda yang ada di angkasa, seperti itu. Yang kedua, tingkatan yang kedua ada tingkatan konvensional. Nah, tingkatan konvensional ini terbagi 2 lagi. Yang pertama, orientasi mengenai anak yang baik. Anak memperlihatkan perbuatan yang dapat dinilai orang lain. Jadi pada tahap ini anak melakukan sesuatu karena ingin dinilai baik oleh orang lain. Jadi mereka melakukan sesuatu karena pandangan orang lain. Tahap yang kedua dari konvensional ini yaitu mempertahankan norma-norma sosial dan otoritas. Nah, anak mulai menyadari kewajiban untuk melaksanakan norma-norma yang ada dan mempertahankan pentingnya keberadaan norma. Jadi di sini anak sudah mulai sadar pentingnya mempertahankan norma, pentingnya menjalankan
norma-norma itu di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang tingkatan yang ketiga yaitu tingkatan post konvensional. Jadi di tingkatan post konvensional ini terdapat 2 tahap juga. Yang pertama, orientasi pada perjanjian antara individu dengan lingkungan sosialnya. Pada tahap ini ada hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan sosialnya. Jadi misalnya di sini seorang anak mulai melakukan sesuatu karena terjadi hubungan timbal balik. Misalnya seorang anak melakukan kebaikan karena ia juga ingin diperlakukan seperti itu oleh lingkungan sekitarnya. Yang kedua, prinsip universal. Pada tahap ini ada norma etik dan norma pribadi yang bersifat subjektif. Artinya dalam perbuatan atau perilaku itu, baik itu baik atau tidak baik, bermoral atau tidak bermoral, di sini dibutuhkan unsur etik atau norma etik yang bersifat universal sebagai sumber untuk menentukan suatu perilaku yang berhubungan dengan moralitas. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan karena saya juga manusia biasa yang tak luput dari salah. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.